Ingatkah clay? Ya, saudara, clay bahan, salah satu bahan untuk dipakai membuat gerabah. Satu bahan yang biasa dipakai oleh pengrajin. Istilah Alkitab itu bisa dibuat untuk bejana. Selain proses pembentukannya yang menarik, sebenarnya clay sendiri juga menarik untuk dicermati. Menariknya itu begini, saudara. Tidak semua tanah liat bisa dijadikan clay. Tanah liat yang dijadikan clay itu harus diproses, harus diolah sehingga menjadi bahan baku clay yang bagus, yang nantinya akan membentuk bejana atau gerabah yang bagus juga. Sedikit saja saya tampilkan bagaimana memproses tanah liat menjadi clay yang bagus, yang bisa nantinya dibentuk menurut apa saja yang diinginkan oleh penjunannya. Saya dan saudara itu digambarkan seperti tanah liat yang mestinya tidak berguna, tetapi oleh sang penjunan diproses menjadi clay supaya setelahnya dapat dibentuk menjadi sesuatu yang diinginkan oleh sang penjunan. Masalahnya, saudara, kita ini kan bukan hanya terdiri dari materi, tetapi kita ini juga roh, sehingga tidak gampang untuk memproses. Tapi bukan berarti tidak bisa. Bagaimana roh kita, jiwa kita bisa diproses seperti clay sehingga menjadi clay yang bagus? Ternyata Allah memproses kita dengan firman. Sebab sejak semula kita ini dibentuk dari debu tanah dan nafas Allah. Nafas Allah, dihembuskan Allah. Nah, firman itu kan wahyu khusus yang dinafaskan Allah, yang akan membentuk kita sehingga membentuk kita menjadi bahan yang bagus dan dibentuk lagi menurut penjunan apa yang dikehendaki oleh penjunan kita. Kalau saja saudara dan saya dengan disiplin bersaat teduh bersama-sama, maka sebenarnya kita sudah diproses menjadi bahan yang berhikmat. Clay istilahnya yang berhikmat. Betapa indahnya persekutuan orang-orang kudus GKT ini yang telah menjadi clay yang berhikmat. Hari ini Allah membentuk kita lagi dengan hikmatnya. Hikmatnya itu diajarkan begini, saudara. Banyak orang yang menyebut diri baik hati. Banyak orang menyebut diri baik hati. Tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Terjemahannya, banyak orang mengaku dirinya adalah kawan, tetapi yang betul-betul setia sukar ditemukan.
Banyak orang yang mengatakan bahwa mereka adalah sahabat-sahabat yang setia. Tetapi sungguhkah demikian? Menjadi orang yang baik hati itu harus. Tapi itu umum. Standar moral yang umum. Semua orang yang normal pasti menuju baik hati. Baik hati atau kebajikan. Persoalannya bukan pada kebaikan hatinya. Tapi yang justru dijelaskan dalam Amsal 20 ayat 6 ini, orang itu ngomong kebaikannya sendiri, menceritakan kebaikannya sendiri. Mungkin karena tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa ia baik, sehingga ia merasa perlu ngobrol dengan kata-katanya bahwa dirinya baik. Orang yang tidak berhikmat tampak lewat dalam perkataan yang menyanjung diri. Nah, persoalannya di sini saudara, banyak orang menyebut diri baik hati, ngobrol dengan omongannya bahwa dirinya baik. Itu tanda orang tidak berhikmat. Menjadi pribadi yang baik hati itu harus, tapi ngomong kebaikan diri sendiri sementara tidak ada bukti nyata dari kebaikannya, tanda orang tidak berhikmat. Tuhan tidak mengajarkan kita seperti itu. Jadilah orang baik hati seperti Tuhan. Walaupun orang-orang yang membicarakan kebaikan kita, ya puji Tuhan. Sebab bisa saja mereka telah menikmati kebaikan hati kita itu. Tetapi kita sendiri tidak usah ngomong kebaikan kita. Semakin banyak ngomong kebaikan diri, semakin tidak jelas juga sebenarnya praktek kebaikan hati itu. Misalnya, saya ngomong bahwa diri saya baik hati. Mengapa saya ngomong bahwa diri saya baik hati? Karena tidak ada perbuatan nyata dari kebaikan hati saya. Makanya saya terus ngomong, saya baik, saya begini, saya begitu. Banyak orang menyebut diri baik hati. Saudara, saya kutipkan kalimat dari renungan perspektif. Pada kenyataannya, mereka yang mengatakan diri baik hati adalah orang yang tidak mewujudkan kebaikan hatinya sesuai perkataannya. Berpura-pura baik seperti inilah yang disebut menipu diri sendiri karena tidak ada keselarasan antara perkataan dan perbuatan. Tuhan tidak mengajarkan kita hanya sampai baik hati, tapi sampai pada pribadi yang setia. Setia seperti Tuhan Yesus. Setia ini khusus, setia ini tidak umum. Mari kita putuskan untuk memilih hikmat Allah menjadi pribadi yang setia. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Ternyata apa yang sudah kami lakukan, mencoba untuk mengatakan dengan kata-kata bahwa kami ini baik hati, sudah menunjukkan betapa tidak berhikmatnya kami. Oh Tuhan, ampunilah. Ajarlah kami untuk bersedia memutar kemudi hidup kami menuju jalan hikmat Allah. Menunjukkan kebaikan hati bukanlah dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan agar semakin banyak orang yang menikmati kebaikan hati kami. Tuhan, tambahkan orang-orang baik hati di tengah jemaat-Mu agar kami semua, umat-Mu, tubuh Kristus, saling menikmati kebaikan hati yang berasal daripadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.